Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu yang diselenggarakan oleh ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Senang sekali boleh berada bersama saudara semuanya di tengah-tengah minggu. Kami percaya dan kami berdoa ibadah ini boleh memberkati tidak hanya saudara dan juga teman-teman dimanapun saudara berada. Tidak hanya di Hong Kong, tapi dimanapun
saudara boleh menyimak siaran langsung ini ataupun sesudah itu offline. Kiranya pujian membawa kita menyembah Tuhan, dan kemudian firman Tuhan membawa kita lebih lagi memuliakan Tuhan, dan kita boleh berserah kepada kuasa anugerah di dalam firman Tuhan. Saudara, mari kita siapkan hati kita dan kita berserah kepada Tuhan. Mari kita sejenak meluangkan waktu di tengah-tengah aktivitas kita, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Di tengah-tengah minggu ini, apapun pergumulan saudara hari-hari ini, di tengah-tengah kesibukan pekerjaan saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan hadiratnya dan berserah kepada Dia. Tuhan ingin memberkati, Tuhan ingin mengurapi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu yang sudah kami terima, kami nikmati, kami jalani, dan kami hidupi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, untuk hari-hari Engkau selalu beserta kami, untuk setiap pokok doa yang sudah Engkau jawab, untuk kasih-Mu bagi kami dan keluarga kami, untuk pekerjaan, untuk kekuatan, kesehatan, dan pemulihan sudah Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami ketika kami tidak percaya kepada Engkau, ampuni kami ketika kami meragukan Engkau, ampuni kami ketika kami lari daripada Engkau. Biarlah hari ini, saat ini, siapapun yang boleh menyimak live stream ibadah tengah minggu ini boleh diberkati Tuhan. Hamba memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dalam penyembahan, dalam firman Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah kegiatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah dan memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi di ibadah tengah minggu. Itu semua oleh karena anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu
Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kehidupan. Kehidupan apa yang saudara miliki hari-hari ini? Kehidupan yang pas-pasan, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang memberkati. Tapi satu hal kita harus tahu bahwa kehidupan kita masih di dunia ini. Tentunya saudara, kalau tidak ada, tentunya saudara tidak bisa menyimak live stream ini. Saudara, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kehidupan orang percaya itu seperti apa? Nah, firman Tuhan hari ini berjudul kehidupan di dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang judul ini, kehidupan dalam kerajaan Allah, saudara mungkin saudara berpikir, saudara protes, kita kan belum di dalam kerajaan Allah. Nanti suatu saat kita akan di dalam kerajaan Allah. Setuju saudara? Suatu saat kita akan hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara harus tahu, kehidupan kita saat ini juga adalah kehidupan di dalam kerajaan Allah. Oleh kerajaan Allah, untuk kerajaan Allah. Kehidupan kita, memang kita hidup di dalam darah dan daging. Tetapi kehidupan orang percaya adalah kehidupan oleh karena Roh Allah. Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Nah saudara, kehidupan kita yang sudah menjadi anak kerajaan Allah adalah hidup kerajaan Allah oleh Roh Allah. Dan kemudian kita harus tahu kehidupan roh di dalam Roh Allah adalah kehidupan yang berbuah roh. Tentunya saudara, kita akan membahas kehidupan orang percaya harus berbuah. Kita setuju, kita tahu semuanya di dalam Galatia 5 bercerita, menyampaikan, menginginkan untuk kita semuanya menghasilkan buah-buah roh. Tetapi sebelum kita sampai di sana, kita harus tahu kehidupan apa yang kita hidupi saat ini. Dan seharusnya kehidupan apa sebagai anak-anak yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Nah saudara, saya pernah membaca berita, ya, setelah selesai Perang Dunia Kedua, orang sudah bebas, sudah merdeka, negara-negara sudah mulai lagi membangun dalam kebebasan, kemerdekaan mereka. Tiba-tiba ada suatu sekelompok orang, mereka ketika perang, mereka melarikan diri ke pedalaman, ke hutan-hutan, ke atas gunung. Dan mereka tidak tahu bahwa perang sudah selesai. Dan tidak tahu bahwa bangsanya sudah dimerdekakan, penjajah sudah pergi. Mereka masih menganggap perang itu masih ada, kehidupan mereka masih terjajah. Sehingga dalam kehidupan mereka, mereka tidak tahu dan tidak mengalami kemerdekaan. Nah, kemudian mereka baru tahu bahwa sebenarnya perang sudah selesai. Bahwa ada beberapa tahun dalam kehidupan mereka terbelenggu, walaupun mereka sudah dibebaskan, bangsanya sudah merdeka. Nah, itu cerminan kehidupan orang percaya. Ya, kita sudah percaya Yesus, menerima Yesus dengan tulus, diselamatkan, tetapi kehidupan kita masih terbelenggu. Kita hidup, tapi hidup yang terbelenggu. Kita ke gereja, kita melayani bahkan, tetapi kehidupan rohnya seakan-akan belum dibebaskan, belum dimerdekakan. Nah, kita tidak mau. Karena kenapa saudara? Karena kehidupan seperti itu tidak berbuah. Makanya banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya sangat gregetan, kok hidup saya tidak berbuah ya, hidup saya tidak bisa menjadi berkat ya. Nah saudara, itulah sebabnya kita harus tahu. Nah, firman Tuhan hari ini menjelaskan kehidupan kita adalah kehidupan di dalam kerajaan Allah. Walaupun kita hidup dalam daging, walaupun kita hidup di dalam muka bumi ini. Nah,
saudara, kita harus tahu, di dalam roh kita sudah dimerdekakan, tidak ada kuasa iblis, tidak ada kuasa dosa yang menguasai kita. Kita lepas untuk kita berkarya, untuk kita menjadi berkat dan kita berbuah. Saudara, ilustrasinya seperti ini. Kalau saudara seorang petani atau saudara punya kebun, tentunya saudara merawat ya kebun saudara atau kebun apa saja, cengkeh, durian, pisang. Perkebunan itu saudara ingin menghasilkan buah, bukan? Dan saudara akan memperhatikan tanahnya di mana pohon itu tumbuh, ya kan? Saudara akan menambah pupuk, dan kemudian saudara akan membasmi semua hama, serangga yang ingin memakan daun, memakan batang, bahkan memakan akarnya. Saudara akan memakai segala cara untuk menghindari daripada hama. Dan kemudian saudara akan pangkas, akan pelihara supaya subur, ya kan? Bagian yang tidak menghasilkan buah, bagian yang busuk, bagian yang kering, saudara pangkas semuanya. Nah, dalam kehidupan kita, untuk kita berbuah, tidak hanya kita tahu bahwa kita merdeka, tetapi kita juga harus hidup di dalam ekosistem yang benar, ekosistem kerajaan Allah yang benar, dan kita harus tahu sungguh-sungguh itu semuanya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita dapat berbuah di tanah ekosistem yang bagaimana kita bisa berbuah, dan kemudian kita harus mengetahui sebelumnya kondisi apa sehingga saya dapat berbuah. Jangan-jangan kita tidak tahu kondisi kita di mana sehingga kita tidak bisa berbuah. Nah, saudara, sebelum kita berbicara buahnya, kita harus tahu keadaan kita, kondisi kita, bagaimana sehingga kita dapat menghasilkan buah. Bacaan kita hari ini dalam Galatia 5. Saudara sekalian, bacaan ini memang berbicara tentang kehidupan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan daging dikontraskan dengan kehidupan roh, sehingga kita sungguh-sungguh tahu bahwa kita sudah dimerdekakan untuk tidak lagi hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh. Dan sehingga kita boleh menghasilkan buah-buah roh, bukan buah-buah kedagingan kita. Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemudian di ayat 19, kehidupan lama kita, kalau kita tidak hati-hati, kita akan kembali lagi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah, perhatikan kata tetapi, diperbandingkan, dikontraskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, ayat-ayat ini dengan gamblang Rasul Paulus sebenarnya ingin memberikan kita pengertian siapa kita dulu, siapa kita sekarang. Dan siapa kita sekarang jangan menjadi siapa kita dulu lagi. Karena kita sudah dimerdekakan. Kehidupan kita adalah kehidupan anak-anak kerajaan Allah, kehidupan kerajaan surga dalam kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah anak kerajaan Allah bagi orang lain. Nah, saudara tadi melihat bahwa bagaimana Rasul Paulus menjelaskan hal-hal buruk menurut kedagingan kehidupan lama kita dan hal-hal yang harus terjadi. Tetapi kalau kita hidup dalam roh, harus ada buah roh yang disebutkan tadi. Nah, hari ini saya ingin berbicara supaya kita mengerti benar apa yang diberitahukan oleh Rasul Paulus, apa perbandingannya. Siapa kita saat ini
kita hidup di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Seharusnya dan selayaknya untuk kemuliaan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan buah-buah roh. Kita memuliakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita memuliakan Tuhan sehingga orang-orang bisa memuliakan Tuhan. Saudara, inti daripada ayat 1 dari Galatia ini adalah Yesus Kristus adalah pembebas kita. Nah, Yesus Kristus menyelamatkan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sekali lagi saya ingin tekankan, Yesus Kristus adalah pembebas kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Apa artinya sungguh-sungguh merdeka? Supaya saudara yakin bahwa kita sudah merdeka. Sehingga segala pikiran kita, kehidupan roh kita tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa mengganggu kita. Tidak ada si iblis lagi yang dulu adalah majikan kita. Sekarang Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Dulu kita dibelenggu, sekarang kita sudah dibebaskan. Jadi jangan takut. Saudara, ada orang-orang percaya hari-hari ini, ya banyak saya temui takutan sama iblis. Ya, saya tahu iblis mengganggu kita, berusaha menggerecoki kita, istilah saya. Tetapi ingat, roh saudara sudah dikuasai Tuhan. Hidup saudara adalah milik Tuhan, milik kerajaan Allah. Jadi jangan pernah takut. Sehingga saudara tidak pernah akan hidup dalam ketakutan, hidup dalam pesimistik, hidup dalam tanpa pengharapan, selalu berharap, selalu mengharapkan Tuhan sumber segalanya. Itulah hidup orang-orang yang dimerdekakan. Yesus adalah pembebas kita. Di dalam Yohanes 8:36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat ini sungguh-sungguh menekan kamu benar-benar merdeka. Nah, tapi saudara, sebagian kita belum benar-benar merdeka. Ada satu ilustrasi seperti ini, saudara. Suatu saat seorang bapak ke pasar gitu ya. Dan kemudian dia melihat di pasar itu ada seorang penjual burung-burung puyuh. Nah, burung-burung puyuh itu supaya tidak terbang diikat kakinya. Jadi mereka ada satu tiang dan diikatlah dengan tali kaki-kaki daripada burung-burung itu. Nah, saudara bisa bayangkan, burung-burung itu bisa bergerak, tidak bisa terbang. Pergerakan daripada burung itu hanya mengitari dengan radius tali yang mengikat kakinya. Dan bapak ini merasa kasihan dengan burung-burung itu, diikat kakinya berjam-jam. Sudah lama, berarti belum lagi berhari-hari ketika burung itu tidak laku. Dan kemudian bapak itu mengatakan, boleh aku beli semua burung itu? Bapak itu penjualnya sungguh senang sekali, burung-burungnya bakalan laku. Dan kemudian pembeli itu mengatakan, tolong lepaskan burung-burung itu dari tali-tali pengikatnya. Nah, penjual ini bingung, kenapa Pak? Ya, saya hanya ingin melepaskan mereka. Saya kasihan dengan mereka supaya mereka bebas sebagai burung-burung ya di alam bebas. Tetapi burung-burung puyuh ketika dilepaskan, mereka tidak terbang. Mereka sudah terbiasa di lingkungan tali itu, di lingkungan radius tali yang mengikat kakinya, sehingga kegerakan mereka, aktivitas mereka burung-burung itu hanya bergerak di dalam radius di mana mereka sudah terbiasa terbelenggu. Demikian dalam kehidupan kita, Yesus sudah memberikan kita. Dikatakan, kamu pun benar-benar merdeka. Apakah saudara menghidupi kehidupan yang benar-benar merdeka? Tuhan sudah memerdekakan Indonesia. Pahlawan-pahlawan menumpahkan darahnya bagi kemerdekaan Indonesia. Ya, mungkin Indonesia, banyak bagian bangsa Indonesia yang belum merasa merdeka benar dalam kehidupan di negara yang merdeka. Demikian dalam kehidupan rohani, kita sudah dimerdekakan. Mari kita hidup dengan benar-benar merdeka. Saudara, kata benar-benar merdeka ini ditekankan juga mengatakan bahwa Yesus membayar harga saudara supaya saudara benar-benar merdeka. Mari kita memiliki kehidupan yang menghargai kasih pengorbanan Yesus untuk hidup benar-benar merdeka. Kehidupan roh kita. Matius 20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus, Allah itu datang ke dunia menjadi manusia, supaya dia akan seperti kita dan layak untuk mengorbankan, membayar apa yang tidak bisa kita bayar. Sebagai manusia, dia disalibkan untuk menggantikan hukuman yang seharusnya datang daripada kita. Saudara, dia datang, dia mengorbankan
untuk saudara dimerdekakan. Kalau saudara menghargai apa yang dilakukan anak Allah yang menjadi manusia merendahkan dirinya, mari kita hidup benar-benar mereka di dalam kehidupan roh kita. Sehingga nanti kita akan berbuah. Kita akan pelajari nanti itu. Saudara sekalian, Yesus mencucurkan darah sehingga kita tidak perlu mengalaminya. Yesus, dia membayar apa yang tidak bisa kita bayar. Dia menaklukkan musuh, dosa dan iblis untuk kemerdekaan, kebebasan kita. Saudara harus tahu bahwa Yesus tidak hanya pembebas kita. Dia terus beserta kita. Dia terus berjuang, berjalan bersama dengan kita dalam kehidupan kita yang masih ada di dunia ini. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kelemahan setiap manusia yang masih ada daging, pikiran, dan kehendak di dunia ini. Dia ingin bersama dengan saudara. Dia masih membebaskan kita setiap hari dari pikiran-pikiran yang kita tidak benar, dari keinginan kita yang tidak memuliakan Tuhan, dalam kehidupan pergaulan kita yang kita tidak hati-hati tercemar dalam kehidupan kita. Ya, Yesus adalah pembebas kita, kehidupan roh kita, dan pembebas kita pada hari-hari ini dengan kuasanya. Yesus adalah pemberi hidup bagi mereka yang mau menerimanya. Yohanes 10:10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus adalah sumber air kehidupan. Di dalam Yohanes 14:4 mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia memegang kekuasaan untuk selalu menjadi gembala saudara. Di dalam Yohanes 14:6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, Yesus tidak hanya menjadi pembebas kita, menyelamatkan roh kita, tetapi dia masih hidup bersama kita untuk membebaskan kita, karena dia adalah jalan, kemerdekaan, dan kebenaran, dan juga sumber segalanya dalam kehidupan kita. Kehidupan di dalam kerajaan Allah. Dua hal penting yang kita harus belajar hari ini adalah kemerdekaan hanya dalam Kristus. Yang kedua adalah perbudakan ada di luar Kristus. Kemerdekaan apa yang sedang kita bicarakan dari Galatia 5 ayat 1 ini bukan berbicara tentang kemerdekaan mengungkapkan pendapat, kemerdekaan berbicara, protes sana, protes sini, kemerdekaan berkumpul dan mengungkapkan segala ide-ide kita, segala protes kita, pembantahan, pemberontakan kita. Bukan kemerdekaan itu yang dibicarakan di dalam Galatia 5 ayat 1 ini. Bukan kebebasan yang dijamin oleh hukum dunia ataupun dijamin oleh polisi, tentara, dan sebagainya. Saudara sekalian, itu memang kebebasan secara sivil, tapi kita harus tahu kemerdekaan yang dibicarakan di dalam Galatia 5 ini adalah kemerdekaan di dalam Kristus yang memberikan hidup, yang memberikan tidak hanya hidup di dunia ini, tapi hidup di dalam kekekalan nanti. Saudara, ini adalah kemerdekaan untuk hidup di dalam roh. Dibebaskan roh kita untuk kita hidup di dalam roh Allah. Nah saudara, ini berbicara tentang kebebasan dari dosa dan kuasa dosa, kebebasan dari kecanduan, belenggu, kehidupan bebas dari rasa takut, kebebasan dari keserakaan akan dunia ini, kebebasan dari segala kemarahan, kepahitan, tidak mengampuni, kebohongan, kesombongan. Saudara sekalian, itu adalah kebebasan secara roh. Saudara, hari-hari ini di dunia makin susah. Saudara mungkin sering mendengar ada orang yang suka bunuh diri, punya kecenderungan untuk bunuh diri. Ada di beberapa negara seperti di Jepang, saudara. Karena mereka tidak dibebaskan rohnya, bahkan terbelenggu roh mereka sehingga tidak memiliki harapan dalam kehidupannya. Setiap orang percaya punya harapan, setiap orang percaya tahu mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi efektivitasnya akan teruji ketika kita sungguh tahu bahwa kita benar-benar dimerdekakan. Efektivitasnya, kegunaannya, manfaatnya bagi dunia ini akan terjadi kalau kita tahu bahwa ada kuasa roh Allah dalam kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan surgawi, kehidupan kerajaan Allah. Nah saudara sekalian,
Galatia 5 ayat 1 ini berbicara dua hal, yaitu kemerdekaan dalam Kristus ini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Nah, bagian A ini ingin mengatakan Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan hanya di dalam Kristus. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan. Kita harus sungguh-sungguh berdiri teguh. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau saya bisa menjelaskan ayat ini, artinya apa? Saudara hanya dua pilihan, merdeka atau tidak merdeka. Saudara menjalani kehidupan yang merdeka atau tidak merdeka. Yesus sudah membebaskan kita supaya kita sungguh-sungguh tahu bahwa kita merdeka. Hidup dalam kemerdekaan itu. Yohanes 8 ayat 31-32 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan Kristus pasti, bukan moga-moga, bukan akan, bukan mungkin membebaskan kita. Pasti akan membebaskan kita. Tetapi kita harus menyerahkan hidup kita. Jadi kita jangan sampai terbelenggu oleh hal-hal luar lagi, tetapi juga kita jangan sampai terbelenggu oleh dari diri kita. Kepengetahuan saya, kesombongan saya, kebenaran saya, pengalaman saya semuanya. Itu yang akan menghambat hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kebenaran Kristus itu akan memerdekakan kamu. Kemudian di pasal 8 ayat 33-34 mengatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau akan dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Argumen ini, kejadian ini ingin mengatakan bahwa ada orang-orang yang menganggap pengetahuannya akan firman Tuhan, hukum-hukum Allah, hanya pengetahuan semata-mata, tetapi tidak memerdekakan hidupnya. Yesus mengatakan kebenaranku seharusnya bisa memerdekakan kamu. Bukan hanya sekadar pengetahuan yang mengetahui semua isi Alkitab, semua hukum Taurat seperti orang-orang Farisi ini. Tetapi kebenaran itu harus benar-benar sungguh-sungguh membebaskan, memerdekakan kita dalam kehidupan kita. Bukan pengetahuan kita, bukan penguasaan kita akan firman Tuhan, tetapi pemahaman dan pengertian kita, perenungan kita harus sampai mengerti bahwa oleh firman itu yang saya ketahui itu sudah memerdekakan aku. Nah mungkin saudara berkata, aku sudah menjadi orang Kristen lama. Aku sudah semenjak lahir keluarga Kristen. Tapi saya ingin bertanya, apakah saudara sungguh-sungguh sudah dimerdekakan? Lihat dalam kehidupan kita. Kalau sudah dimerdekakan, pasti akan menghasilkan buah roh. Ya, memang kita masih bersalah, melakukan dosa, tetapi ada pertobatan, ada penyesalan, ada kembali, ada iman yang dinaikkan, ditingkatkan levelnya, sehingga kita berubah hidup kita. Apakah saudara sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus? Kalau tidak dibebaskan oleh Kristus, berarti kita belum merdeka. Jadi firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi pernyataannya adalah merdeka atau tidak merdeka, bebas atau tidak bebas. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kita yang sudah diselamatkan ada roh Allah, itu adalah kemerdekaan dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi ada roh Allah dan kita tidak takut dan tidak gentar dan tidak peduli lagi dengan roh-roh yang ada di dunia ini. Kuasa, anugerah, urapan, otoritas roh Allah dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 1 tadi mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Pertanyaan adalah saya merdeka atau tidak merdeka, yang sudah kita bahas. Dan kemudian karena itu berdirilah teguh. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita, kita harus hidup di dalam keselamatan. Apakah saudara hari-hari ini hidup di dalam keselamatan saudara atau kemerdekaan saudara? Hidup dalam kerajaan Allah, hidup di dalam roh yang Tuhan sudah buat baru dalam kehidupan saudara. Itu adalah hidup kemerdekaan di dalam Kristus. Jaminan keselamatan, yaitu kemerdekaan roh kita
hari-hari ini. Nah, saudara sekalian, Pastor Edmund mengatakan kemerdekaan adalah surga di dalam diriku hari ini dan aku di dalam surga nanti. Nah, hari-hari ini kita sering berbicara kehidupan, keselamatan, kemerdekaan. Kita berbicara nanti, proyeksinya nanti ketika di surga nanti. Yes, itu sudah jaminan pasti. Tetapi kita kehilangan manfaat kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari ini di bumi ini. Yes, kita adalah manusia roh. Kita tidak berasal dari dunia lagi, tetapi kita made in heaven. Kita kepunyaan surga milik Tuhan, tetapi kita masih hidup dalam dunia ini. Tuhan inginkan agar kemerdekaan, keselamatan kita pakai, kita hidupi menjadi berkat ketika masih di dalam dunia ini. Keselamatan adalah surga di dalam diriku saat ini, hari ini, dan kemudian aku di dalam surga nanti. Nah, ini berbicara tentang kemerdekaan hidup roh dalam dunia ini. Keselamatan adalah surga dalam hidupku hari ini. Apa yang saudara kerjakan ketika saudara hidup sebagai anak kerajaan Allah, di mana surga, hadirat Allah, Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita menjadi berkat. Tidak hanya kita mengalami kehidupan kemerdekaan, tetapi kita teguh dalam kuasa keselamatan untuk menjadi berkat, dipakai oleh Tuhan. Mari kita peduli akan kehidupan kita, yaitu surga di dalam kita hari ini. Ada kuasa, ada otoritas untuk kita pakai, ada urapan, ada panggilan untuk kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Jangan kita menjadi Kristen yang cuek, jangan menjadi Kristen yang pasif, jangan kita menjadi Kristen yang menunggu suatu saat saya akan ke surga. Surga ada dalam kehidupan saudara hari ini sampai pada saatnya kita ke surga nanti. Keselamatan ini, jaminan keselamatan kemerdekaan ini tidak berbicara kepada kehidupan nanti, tetapi kehidupan kita saat ini. Haleluya, ini bukan tentang diselamatkan dari, tetapi diselamatkan untuk apa? Diselamatkan untuk hidup di dalam roh kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga kita bisa berdiri teguh atas kehidupan kita, yakin teguh. Dan kemudian kita teguh untuk kita tidak kembali kepada manusia lama lagi. Karena daging ini masih ada. Roh Allah diberikan untuk kita berdiri teguh dalam kemerdekaan. Supaya kita tidak kembali pada apa yang sudah dibicarakan oleh Rasul Paulus ini, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 19. Saya bacakan kembali, dikatakan perbuatan daging telah nyata, telah dulu kita, supaya kita dimerdekakan, kita berdiri teguh tidak kembali kepada hal ini, tetapi bermanfaat bagi kerajaan surga, dipakai oleh kerajaan surga. Perbuatan daging yang nyata ini apa? Yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya. Terhadap semua itu ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita melakukan hal yang seperti dulu itu, kerajaan Allah tidak berfungsi dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah, kehidupan roh kita tidak berbuah. Ketika Rasul Paulus berkata berdiri teguh di mana, saudara? Berdiri teguh ini berbicara tentang di dalam ekosistem kerajaan Allah, tetap di dalam firman Tuhan, kebenaran Allah, supaya kita tidak kembali kepada manusia lama kita, supaya kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Saudara, kita berdiri di dalam tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa dirawat, dipulihkan, kemudian kita boleh kembali diberikan kekuatan. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 11-13 lebih lanjut Rasul Paulus mengajarkan kita untuk berdiri teguh. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi saudara sekalian, ayat ini menjelaskan Yesus telah membebaskan kita. Kata telah ini sudah selesai. Yang harus kita lakukan bukan menyelamatkan kita untuk memerdekakan diri kita sendiri. Yang harus kita lakukan adalah menjalani kehidupan jaminan keselamatan, yaitu kemerdekaan kita, dengan hanya berdiri teguh.
di dalam lingkungan kerajaan Allah, di tanah kerajaan Allah, di dalam perawatan kerajaan Allah, di dalam pupuk kebenaran ilahi dalam kerajaan Allah, sehingga kita bisa bertahan atas serangan iblis. Itulah kehidupan yang merdeka, kehidupan di dalam jaminan keselamatan. Tadi kita sudah belajar untuk mengalami kehidupan di dalam kerajaan Allah, kita harus hidup dalam roh. Pertama, kita belajar bahwa Yesus adalah pembebas kita. Kedua, kita belajar bahwa kemerdekaan hanya di dalam Kristus. Yang ketiga, kita belajar perbudakan ada di luar Kristus. Sudah sekalian, setelah menjelaskan bahwa kita sudah dimerdekakan karena kita harus hidup dalam kemerdekaan, dan kemudian harus berdiri teguh, yakin kemerdekaan. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan di ayat 1 pasal ke-5 ini masih menjelaskan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa itu kuk, saudara? Saudara yang mungkin pernah melihat di sawah ada dua sapi atau kerbau, dipasang kayu di antara mereka dan dipakai untuk membajak. Itu adalah kuk, dipakai di pundaknya, di punggungnya gitu, supaya bisa membajak, untuk membajak sawah dan sebagainya. Itu adalah kuk. Istilah kuk itu diambil dari sana. Kita jangan mau lagi dipasang kuk sehingga bisa diatur kemana-mana sehingga kita terbelenggu. Saudara, demikian dalam kehidupan kita, itu adalah kuk perbudakan, mengikat kita semakin dalam, kita semakin kecanduan, kita semakin terikat, terbelenggu sehingga kita tidak bisa membebaskan. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Jangan mau lagi. Kenapa Rasul Paulus mengatakan jangan mau lagi? Berarti ada orang yang mau lagi. Mari kita bercermin, jangan kita mau lagi. Yes, saudara, kita harus menjadi berkat, tetapi harus hati-hati menjaga kehidupan kita dengan kata jangan mau lagi. Saudara, kalau ada godaan untuk kita dibelenggu lagi, mari kita katakan, saya tidak mau lagi. Saya tidak mau lagi. Firman Tuhan mengatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mungkin sekali, ya, sebagai manusia dengan berbagai tantangan, dengan kedagingan kita, dengan segala cobaan, ya, hari-hari ini ketika Tuhan adalah berkat kita, kadang-kadang kita memakai kekuatan kita, maka banyak orang yang judi online, meminjam uang dan sebagainya, lebih daripada kemampuan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita, Dia akan memberkati kita. Dan ada orang orang pintar, ke dukun dan sebagainya. Saudara, orang yang takut dan curiga, tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita semuanya daripada itu. Jangan mau lagi diperbudak oleh kuk perhambaan, belenggu itu. Jangan mau lagi. Katakan, aku tidak mau lagi. Untuk hal yang tidak menyenangkan Tuhan, untuk penyembahan dan percaya kepada manusia, bahkan percaya kepada diri sendiri. Aku hanya percaya kepada Tuhan, kebenarannya sudah membebaskan, kebenarannya adalah jalan, kebenarannya adalah terang. Aku tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di dalam pasal kelima ayat 13 sampai ayat 18 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih itu akan membebaskan saudara untuk tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu adalah kehidupan di dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Kehidupan di dalam roh Allah. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Inilah kunci kehidupan di dalam kehidupan roh, atau kehidupan dalam kemerdekaan, atau kehidupan dalam kerajaan surga di muka bumi ini sebagai anak kerajaan Allah, yaitu hidup dipimpin oleh roh. Karena setiap orang percaya dijadikan ciptaan baru, dijadikan roh yang baru, diberikan roh Allah. Mari kita, supaya kita berdiri teguh, supaya kita
tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan, kita harus selalu senantiasa setiap saat dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat ataupun hukum manusia, di bawah hukum-hukum iblis. Sudah sekalian, kita mau dipimpin Roh, hidup sesuai dengan tanda petik aturan kerajaan Allah, berkat kerajaan Allah, kuasa otoritas kerajaan Allah. Perbudakan ada di luar Kristus, kemerdekaan hanya di dalam Kristus. Saudara, kalau kita mengerti dua hal ini, kemudian kita akan menghasilkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, sesuai dengan rencana dan panggilan kita. Tuhan ingin memberkati kita semuanya. Nah, kemudian di ayat 22 adalah puncak daripada ketika kita mengerti kemerdekaan kita. Ini adalah yang diinginkan oleh Allah bagi kita semuanya, yang sudah diselamatkannya, yang hidup di dalam kemerdekaan. Di dalam ayat 22, tetapi buah Roh ialah. Tetapi, ketika saudara membaca firman Tuhan, tetapi berarti suatu kontras dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, untuk kita hidup tetap di dalam kemerdekaan, tidak lagi diperbudak. Tetapi ketika kita dipimpin oleh Roh, buahnya adalah luar biasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita mau semuanya itu. Itu adalah buah Roh yang diinginkan Tuhan untuk ada dalam kehidupan kita, untuk tumbuh dalam kehidupan setiap orang percaya yang dipimpin oleh kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging sehingga tidak terbelenggu dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, sehingga kita tidak dikenakan kuk perhambaan lagi. Mari kita boleh menghasilkan buah-buah. Tetapi kita harus mengerti bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita hidup dalam alam merdeka saat ini, karena Kristus telah memerdekakan kita. Dan kita harus berdiri teguh dalam kemerdekaan kita itu. Saudara sekalian, jadilah orang percaya yang mengerti bahwa kita saat ini di dalam ekosistem kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketika saudara kita di surga, kita tidak perlu menghasilkan buah lagi, karena kita sudah menemukan berada di dalam hadirat Allah selama-lamanya. Di muka bumi ini kita harus menghasilkan buah, tetapi dimulai dengan pengertian kita bahwa kehidupan kita saat ini adalah kehidupan di dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Kehidupan yang harus dipimpin oleh Roh, kehidupan yang harus menghasilkan buah. Saudara sudah merdeka, saudara sudah dibebaskan dari kuk perhambaan. Berdiri teguh, buah itu akan menghasilkan, buah itu akan tumbuh tanpa saudara usaha dengan kekuatan pengetahuan dari bantuan dunia, karena Roh Allah yang akan memberikan urapan, melindungi saudara, memampukan saudara untuk saudara menghasilkan buah. Bapa di surga adalah pemilik kebun kehidupan kita. Dia akan memangkas, dia akan membuang segala ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah, yang menghalangi buah-buah. Dia akan membasmi semua hama-hama yang mengganggu perhambatan sehingga kita tidak berbuah. Tuhan ingin memberkati saudara hidup di dalam kehidupan kerajaan surga di muka bumi ini. Jadilah berkat dengan buah saudara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar firman-Mu Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai murid-Mu Tuhan. Kami ingin belajar hari ini bahwa sesungguhnya kami sudah merdeka. Kami tidak mau lagi dikenakan kuk. Kami ingin melepaskan segala kedagingan kami, keberdosaan kami, keterpurukan kami seperti manusia lama kami. Kami sudah diubahkan menjadi manusia baru, ciptaan baru. Allah menjadi pencipta kami di dalam Roh, membawa kami menjadi anak-anak kerajaan Allah, hidup di dalam kerajaan Allah hari ini, yang merupakan jaminan keselamatan kami untuk kami berbuah dan memuliakan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang terutama di
dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam